Pemirsa, penyanyi Ari Lasso akhirnya angkat bicara soal perceraiannya dengan Vita Desi. Ari yang ditemui usai mengisi acara ulang tahun ke-1 Heides VIP di Cibubur, Depok, mengungkapkan alasannya mengapa baru-baru ini mengumumkan perceraiannya pada publik. Padahal Ari Lasso dan Vita Desi resmi bercerai pada bulan Februari 2024. Udah jelas di situ ditulis gitu ya bahwa ya setelah diskusi gitu dengan anak-anak ya kayaknya masih diumumin lah gitu ya, karena kan kita udah hidup sendiri dan ya mungkin saya atau dia akan mulai hubungan baru gitu kan, biar nggak jadi fitnah gitu. Jadi ya pokoknya agar kalau baik istri saya maupun saya jalan atau dengan siapa gitu, orang kan biar nggak bingung gitu ya. Itu aja sih, nah, itu aja. Pertimbangannya pokoknya biar orang nggak bingung lah, gitu aja lah. Ari Lasso sempat menyayangkan rumah tangganya yang dibangun hingga memasuki usia perak harus berakhir. Kepada media, Ari Lasso mengaku gagal sebagai kepala rumah tangga sehingga tak mampu mempertahankan janji pernikahannya, sekalipun sudah dikaruniai 4 orang anak. Hanya saja ketika disinggung soal alasan perceraiannya dengan Vita, Ari Lasso menjawab pertanyaan itu dengan bijak. Ya orang bisa berasumsi macam-macam sih ya. Tapi yang pasti sih keputusan ini tuh diambil oleh 2 orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih, memang usia pernikahan 25 tahun itu juga sayang banget lah, bahkan menurut saya tuh sangat sayang. Cuman ya lagi-lagi mungkin takdir terus ya memang mungkin harus begini, yang lebih baik mungkin ada sesuatu yang lebih baik besok ya, mungkin makanya saya tuliskan mungkin ada hikmah yang lebih baik gitu. Kita bercoba yang positif aja lah gitu. Ya, memang di beberapa momen penting yang dihadiri Ari, Vita jarang terlihat menemani Ari. Ari sendiri tak ingin banyak bicara soal masalah rumah tangganya yang kini sudah pecah. Ia juga menjelaskan soal penyakit pitah suara yang sempat dideritanya, hingga membuatnya absen cukup lama di panggung hiburan, hingga publik menduga kondisi perekonomian rumah tangga Ari Lasso terganggu. Itu juga tuh, makanya saya tulis itu. Jadi kayak asumsi orang segala macam itu tuh, kayak misalkan saya lagi makan sama anak kan sebenarnya wajar ya gitu, tapi kok komennya tuh udah mulai ngaco-ngaco gitulah gitu ya, ngaco-ngaco dan aku rasa mengganggu, dan kemudian terus jadi perdebatan sendiri yang panjang gitu, terus akhirnya kayaknya mending diumumin aja deh gitu deh sekalian, biar nggak ada. Nah buktinya kan sekarang begitu saya umumin, saya posting malah hilang ya, meskipun saya limit sih komennya. Jadi pokoknya menghindari prasangka buruk orang gitu aja. Kini Ari Lasso mengaku lega usai mengumumkan soal perceraiannya. Sebab di masa depan ia dan mantan istri sudah bebas menentukan jalan serta masa depan masing-masing. Termasuk rencana Ari Lasso yang akan melanjutkan mimpinya di panggung hiburan. Benarkah demikian? Menempuh jalan hidup masing-masing lah gitu. Intinya sih gitu. Keputusan ini mungkin yang terbaik lah yang diambil gitu. Ya masalah penyebabnya apa ya, kalaupun saya tahu atau ada siapapun tahu ya mungkin ya nggak mungkin lah saya akan ungkapkan gitu. Nggak mungkin lah. Sementara itu, Haldi Sabri tak henti membuat Irish Bella bahagia. Kali ini Haldi memberi hadiah rumah baru kepada Irish Bella yang rencananya akan mereka tempati.
Irish Bella sepertinya siap menghapus masa lalunya dengan memulai hidup baru. Bersama suami yang dinikahinya pada 19 Oktober 2024 lalu, sebab itulah Haldi dan Irish Bella terlihat mesra di hadapan para tamu undangan tasyakuran rumah baru yang digelar pada hari Sabtu yang lalu itu. Asyik. Nggak bisa. Bukan hanya itu, kedekatan Haldi dengan anak-anak Irish Bella yang diposting di media membuat haru warganet. Irish Bella menunjukkan aura bahagia sebab suaminya terlihat begitu menyayangi dan perhatian dengan anak kandungnya. Irish Bella dan anak-anak. Amarzoni udah bilang sama saya kalau insya Allah dia udah rela lah. Di sisi lain, kondisi Amarzoni, mantan suami Irish Bella yang kini mendekam di penjara, mengaku tak ingin bertemu dengan kedua anaknya, sekalipun Irish Bella tidak melarang. Melalui kuasa hukumnya, Amarzoni mengaku tak ingin anak-anaknya memiliki memori tak baik bahwa ayahnya pernah menjadi tahanan akibat penyalahgunaan narkoba. Kondisi berbeda dipilih pasangan Sarah Wijayanto dan Demian Aditya. 10 tahun menikah, keduanya belum dikaruniai momongan. Padahal keduanya sudah siap menyambut kehadiran buah hati mereka. Terbukti keduanya pernah mengikuti program hamil. Akan tetapi tubuh Sarah tidak kuat sehingga ia sempat jatuh sakit. Sehingga mereka menghentikan program hamil itu. Namun demikian, Sarah dan Demian tetap berusaha dengan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Umurnya udah 45, kalau di desa itu udah pakai kembar, udah ngangon cucu ya. Jangan. Jadi emang nggak ada ini sih, nggak ada rencana. Kan Mas Demian kan juga Mas Demian ya. Mas Sarah. Apa namanya? Kan udah ada anak. Ya. Terus aku dulu juga udah pernah tanya, terus ya udahlah kayak nggak apa-apa. Nggak usah maksa gitu, udah lama kok, ini udah bertahun-tahun yang lalu, jadi kayak ya udah gitu, dan memang nggak mau program. Gagal menjalani program hamil bukan berarti menghentikan juga harapan Sarah untuk menimang buah hatinya dengan Demian. Hanya saja ia kini menjalaninya dengan santai, sehingga publik menduga keduanya menganut child free. Dugaan itu semakin kuat setelah Sarah terlihat mempercantik diri dengan melakukan operasi plastik alias oplas. Lantas bagian mana saja dari tubuh Sarah yang dipermak? Kalau misalnya itu kan kita bicara kalau misalnya kayak oplas itu kan sebenarnya ada hal yang orang ingin mempercantik diri, ya kan. Jadi apapun itu asalkan tidak mengganti, tujuannya tidak mengganti, tapi untuk memperbaiki, ya kenapa enggak? Ya istri happy, ya kenapa enggak gitu. Kalau saya pribadi itu aja. Dirubah ya, nggak ada sih. Ya kan kalau hidung ya dulu kan gue pesek, sekarang mancung. Apa sih dulu iklannya? Main game buat bikin pusing. Ya kan itu ada kan? Ya. Kalau dulu pesek, sekarang mancung. Itu aja, kalau operasi itu doang. Dan ini juga perjalanannya panjang. Awalnya operasinya kan di Jakarta, 2 kali gagal. Akhirnya aku benerin di Amerika. Udah, sampai hari ini.